Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun berkata melalui transmisi suara, "Tidak peduli apa, aku akan mendapatkan benih api. Jangan mencoba menghentikanku." Setelah transmisi suara, Tanyun menggunakan dua hal dengan satu hati. Saat mengemudikan perahu, dia mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan memasuki lantai 5. Api Hongmeng keluar, bisik Tanyun. Segera, bayangan ungu terbang keluar dari telapak tangan kanan Tanyun dan berubah menjadi seorang gadis dalam rok ungu. Gadis itu memiliki sosok halus, perawakan tinggi, pinggang penuh pesona, dan wajahnya yang menakjubkan penuh kenakalan. Yixin melihat Tuan. Yixin adalah api Hongmeng. Ya, Tanyun tersenyum, lalu mengeluarkan api Zitian dan api Tianzu di cincin, dan menasihati, "Yixin, kamu dapat melahap dua benih api di pagoda dengan ketenangan pikiran. Dua jenis api surgawi ini tidak bisa membuatmu maju, tetapi seharusnya hampir sampai." Yixin tersenyum, menganggukkan kepalanya dan melihat Tanyun keluar dari pagoda. Tanyun kemudian mengendarai perahu dan terbang melintasi langit kelabu. Waktu berlalu, setahun kemudian, di ujung timur Laut Jurang, salju berterbangan, hawa dingin menekan, dan gunung berselimut salju yang megah berdiri tegak di langit. Gunung ini adalah Gunung Salju dan Es. Pada saat ini, perahu yang membawa ratusan orang melintasi langit menuju puncak gunung salju. Di depan perahu, di atas kursi goyang, seorang pemuda yang agak tampan sedang menyimpitkan matanya. Dia terlihat cukup nyaman. Pemuda ini tidak lain adalah Jihao, satu-satunya putra Raja Dewa Jian, salah satu dari 12 Raja Dewa teratas dari alam dewa Xiyuan. Di belakang Jihao, dua gadis Raja Suci tingkat 8 yang seperti bunga dan batu gio sedang memijat bahunya. Ratusan pemuda dan wanita cantik di belakang kedua wanita itu adalah bangsawan atau anak-anak keluarga di kota Raja Dewa Perang atau jenius dari kota Dewa Perang. Pada saat ini, Jihao di kursi goyang tidak tahu harus berpikir apa. Ekspresi menyenangkan di wajahnya menghilang, digantikan oleh kemarahan. Dalam benaknya, adegan Tanyun menamparnya di perahu sebelum memasuki jurang menelan. Adegan ini berlama-lama di benaknya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah rasa malu terbesarnya sejak dia masih kecil. Fitur wajah Jihao terpelintir dan matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. "Jingyun, kamu sebaiknya berharap untuk tidak bertemu tuan muda ini di jurang menelan. Jika tidak, tuan muda ini akan merobekmu. Aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi 10.000 keping." Mendengar Jihao menggertakkan giginya, kedua gadis yang menggosok bahunya berbisik, "Tuan Ji, tenanglah. Tidak ada gunanya marah. Selama kamu bertemu Jingyun, kita akan membalasnya." Ratusan anak muda dan wanita di belakang kedua wanita itu setuju, dan mereka ingin menghancurkan Tanyun untuk melampiaskan amarah mereka. Mendengar itu, Jihao membayangkan dalam benaknya adegan penangkapan Tanyun dan kemudian menghabisi Tanyun. Lalu tiba-tiba dia merasa sedikit lebih santai. Setelah beberapa saat, setelah perahu naik ke puncak gunung es dan salju yang megah, Jihao dan ratusan orang turun dari perahu. "Manusia sialan, siapa yang mengirimmu ke sini?" Tiba-tiba raungan gila bergema di langit, menyebabkan kepingan salju di kehampaan pecah. Jihao, yang hanya Raja Suci tingkat kelima, tersandung dan hampir jatuh. Orang-orang di belakangnya melihat sekeliling, tetapi hanya mendengar suara saja. "Tuan Muda Ji, lihat." Pada saat ini, seorang pemuda Raja Suci tingkat ketujuh tampaknya telah menemukan sesuatu dan menunjuk ke sebuah monumen besar yang tingginya 1.000 kaki dan tertutup salju. Semua orang mengikuti harapan orang ini, dan apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang merasa ketakutan. Di hadapan semua orang, mereka melihat bahwa monumen itu bergerak.
Monumen raksasa setinggi 1000 kaki itu bangkit, dan dalam sekejap menjadi raksasa setinggi 3000 kaki. Pada saat ini, semua orang melihat ke monumen raksasa. Mereka melihat monster yang tertutup salju. Monster setinggi 3000 kaki itu terkejut. Ternyata itu kera raksasa. Lengan kera raksasa ditutupi dengan rambut emas panjang, sementara rambut di seluruh tubuh seputih salju. Selain itu, pupil matanya berwarna merah darah, memancarkan kilau yang menakutkan. Kera raksasa itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang, dipenuhi dengan aura binatang Raja Suci tingkat 6. Dengan sepasang tangan emas terangkat tinggi, tinju besar membanting di atas dari puncak, dan segera terjadi longsor salju. Itu kera emas. Meskipun Jihao tidak terlalu berbakat, dia masih memiliki penglihatan. Sekilas dia dapat melihat bahwa apa yang ada di depannya adalah binatang suci yang dikenal karena keganasannya. Wajah Jihao menjadi pucat karena ketakutan. Seorang wanita di belakangnya berkata, "Tuan Ji, jangan takut. Binatang ini hanyalah binatang Raja Suci tingkat 6. Jihao yang merupakan Raja Suci tingkat kelima tidak bisa melihat ranah kera emas. Dia melihat kembali ke wanita itu dan bertanya, "Apa? Itu hanya binatang Raja Suci tingkat 6? Ya, Tuan Mudaji, itu memang binatang Raja Suci tingkat 6. Wanita itu berkata dengan pasti. Mendengarkan hal itu, kepanikan di wajah Jihao menghilang. Dia menegakkan punggungnya, menatap kera emas dan berkata dengan arogan, "Kamu hanya binatang Raja Suci tingkat 6, hampir membuatku ketakutan. Kera emas adalah makhluk paling kuat di antara kera yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat langka, terutama pil inti miliknya yang mengandung kekuatan emas yang sangat agung. Kebetulan, tuan muda ini memiliki 4 atribut yaitu emas, kayu, air, dan api. Aku akan menghabisimu untuk memurnikan pil binatang dan sangat meningkatkan kekuatan tuan muda ini." Tanpa menunggu kata-kata Jihao, kera emas dengan temperamental buruk dengan darah di matanya membuka mulutnya yang berdarah dan meraung, "Kamu manusia sialan, berani memarahi diriku. Manusia sialan, aku akan menghancurkan kalian semua." Mendengar itu, Jihao mencibir, "Kamu bajingan bodoh, kamu akan mati hari ini." Jihao sama sekali tidak takut pada kera emas, karena di antara ratusan orang di belakangnya, ada 7 Raja Suci tingkat 9 dan 30 Raja Suci tingkat 8. Menurutnya, dia tidak masalah berurusan dengan kera emas. Memikirkan hal ini, Jihao melambaikan tangannya kepada orang-orang di belakangnya. "Habisi untuk tuan muda ini dan keluarkan pil binatangnya." "Baik, Tuan Mudaji." Ketika ratusan orang menjawab sebelum mereka bisa bergerak, kera emas itu benar-benar marah. Raungan kera emas memekakan telinga. Tubuh 3000 kaki tiba-tiba membungkuk dari puncak, dan lengan kanan menyapu ratusan orang. Dengan satu tangan, kehampaan tiba-tiba meledak, menyebabkan retakan ruang yang padat muncul puluhan ribu mil. Kekuatan satu lengan sangat kuat, dan aura yang dikeluarkannya membuat semua orang yang hadir merasa ketakutan. "Tuan Ji, hati-hati!" Seorang pemuda dari Raja Suci tingkat 9 muncul di depan Jihao dalam sekejap mata, meraihnya dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke belakang, mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan kekuatan angin dan guntur dipenuhi dari permukaan tinju, mengarahkan seluruh kekuatannya dan menyerang lengan raksasa yang disapu oleh kera emas. Manusia yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kera emas meraung, dan lengan raksasa yang panjangnya 2000 kaki menghantam tinju Raja Suci tingkat 9 itu. Suara keras yang tumpul bercampur dengan suara retakan tulang yang jelas. Tinju dari Raja Suci tingkat 9 runtuh dalam kabut darah. Raja Suci tingkat 9 tidak pernah membayangkan bahwa kera emas ranah Raja Suci tingkat 6 akan begitu kuat dalam melompati tantangan. Dia menahan rasa sakit dari lengan yang patah, tubuhnya memantul ke belakang, dan tangan kirinya meraih Jihao dan terbang ke udara. Dia melompat dan lolos dari lengan raksasa kera emas. Pada saat yang sama, 30 Raja Suci tingkat 8 dan 6 Raja Suci tingkat 9 lainnya meraih 2 rekan di samping mereka dengan kedua tangan dan berdiri di udara.
20 Raja Suci tingkat 6 yang tersisa, dan selusin Raja Suci tingkat 7. Mereka ingin melarikan diri, tetapi naas. Jeritan keputusasaan tiba-tiba berakhir, dan lebih dari 30 orang tidak bisa menghindar tepat waktu. Mereka terkena lengan kanan kera emas, dan berubah menjadi kabut darah yang memenuhi udara bersalju. Tidak ada tulang yang tersisa. Kera emas menunjukkan taringnya. Matanya mengunci Jihao. Dia berlari liar dari puncak, membawa salju yang berterbangan ke langit, dan menyerbu ke arah Jihao. Semuanya, ikuti aku untuk melindungi Tuan Muda Ji dan menghabisi kera emas. Pada saat ini, Tuan Muda keluarga Shan yaitu Zhang Kong memancarkan aura Raja Suci tingkat 9, mengeluarkan kapa ilahi, dan memimpin kerumunan untuk menghabisi kera emas. Shan Kong tidak diragukan lagi, yang terbaik di antara 9 Raja Suci. Manusia sialan, kalian semua akan mati hari ini. Kera emas meraung ke langit dengan marah, dan gelombang pasang kekuatan ilahi melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuh kera emas yang seperti gunung berputar-putar di udara, dan telapak tangan raksasanya tiba-tiba menampar 2 wanita Raja Suci tingkat 7 sampai mati. Pada saat yang sama, Tan Yun mengendarai perahu, membawa Xuan Yuanru, Xi Yin, dan Ximin, berbicara dan tertawa ke langit bersalju yang luas, dan terbang menuju puncak. Api Hongmeng yang telah menghabiskan 100 tahun di pagoda Ling Xiao akhirnya melahap si Tian Shen Suo dan Tian Su Shenyan. Setelah Tan Yun memasuki lantai 5 pagoda, dia merasakan aura Yixin dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu melahap benih api peringkat ke-10 lagi, kamu dapat memasuki tingkat 26 tahap awal." "Ya," Yixin berkata sambil tersenyum. "Tuan sangat tahu, kamu bisa melihat semuanya." Tan Yun tersenyum dan merentangkan tangan kanannya. "Kamu masuklah." "Baik, Tuan." Yixin berubah menjadi sinar ungu, masuk ke telapak tangan kanan Tan Yun. Setelah menyimpan api Hongmeng, Tan Yun melangkah keluar dari pagoda Ling Xiao dan muncul di perahu. Dia berkata, "Kita segera tiba di gunung es dan salju. Setelah tiba, semua orang harus berhati-hati. Ada kera emas yang hidup di dalamnya. Binatang Raja Suci tingkat 6. Kera emas sangat kuat dan mudah tersinggung. Kekuatan lompatannya cukup untuk menghabisi beberapa atau bahkan selusin tingkat 9 Raja Suci." Tan Yun berpikir dalam hati, "Sudah setahun sejak terakhir kali aku menggunakan pembalikan waktu untuk menangani Yingting. Sekarang, pembalikan waktu dapat digunakan lagi. Tidak ada yang bisa menghentikanku mengumpulkan benih api di gunung salju." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengendarai perahu untuk melepaskan kesadaran ilahinya yang menyelimuti kehampaan 1000 mil. Sesaat kemudian, ketika perahu naik ke tengah gunung, Li Xiyin mengangkat alisnya. "Jing Yun, apakah kamu mendengar sesuatu?" "Ya, aku mendengarnya." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Aku mendengar auman binatang, dan ada suara pertempuran yang samar. Mari kita semua berhati-hati dan bertindak secara kebetulan." Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia mengemudikan perahu untuk terus terbang. Ketika perahu memanjat 1200 mil dari kehampaan, Tan Yun menemukan melalui kesadarannya bahwa di puncak, lusinan Raja Suci sedang mengepung kera emas. Ketika kesadaran Tan Yun menemukan Jihao yang bersembunyi di tepi puncak, cahaya dingin melintas di mata Tan Yun. Jiwa Xuan Yuanru, Xi Yin, dan Ximin tidak sekuat Tan Yun, dan kesadaran spiritual mereka tidak selebar Tan Yun. Pada saat ini, mereka bertiga tidak tahu apa yang terjadi di puncak. "Saudara Jing, apa yang sedang terjadi?" Li Ximin bertanya dengan suara rendah. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Jihao ada di atas sekarang, dan orang-orang yang bertarung melawan kera emas, semuanya dari alam dewa Si Yuan." Li Ximin menggertakkan giginya dan berkata, "Binatang buas ini tidak menghormati adik perempuanku sebelumnya. Aku harus menghabisinya." Pada saat ini, tidak hanya mata Tan Yun dan Li Ximin yang dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi juga Li Xiyin dan Xuan Yuanru. Kedua wanita itu berpikir bahwa dalam perjalanan ke jurang menelan, Jihao ingin membawa mereka bertemu Gongxi Shenxiong. "Saudara Jing, bagaimana situasinya saat ini?" Li Ximin bertanya. "Pihak mana yang lebih unggul?" Tan Yun berkata dengan jujur,
Kera emas telah terluka sekarang, tetapi cederanya tidak fatal. Pihak Jihao menderita kematian yang berat, dan ada 5 Raja Suci tingkat 9 yang selamat. Salah satunya kehilangan lengan kanannya. 4 Raja Suci tingkat 9 lainnya, 3 terluka dan hanya 1 yang utuh. Selain itu, ada 16 Raja Suci tingkat 8 yang terluka. Meskipun kera emas baik-baik saja untuk sekarang ini, tampaknya ia akan dihabisi cepat atau lambat. Mendengar itu, Li Ximin berkata dengan mata muram, "Mengapa kita tidak duduk di gunung dan menonton, lalu menembak ketika salah satu telah kalah?" Xuan Yuanro dan Li Xiyin setuju. Tan Yun mengerutkan kening dan tidak segera menjawab. Tetapi setelah berpikir sebentar, dia berkata, "Rencana ini layak, tetapi risikonya sangat tinggi. Jika setelah kera emas mati, 5 dari kelompok Jihao, Raja Suci tingkat 9 masih hidup, maka itu akan merepotkan. Kita bukan lawan mereka." Xuan Yuanro bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Tan Yun berkata, "Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Bertindak sesuai dengan kesempatan dan dengarkan arahanku nanti. Sekarang kita membuat diri kita tembus pandang dan menyelinap." Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan perahu. Xuan Yuanro dan kedua lainnya menggunakan teknik tembus pandang, menyapu dari kehampaan, diam-diam menggali ke dalam salju tebal. Mereka berempat menahan napas saat mereka melewati salju. Jadi bahkan jika seseorang menyapu permukaan salju, mereka tidak akan menemukannya. Setelah beberapa saat, kera emas terengah-engah dan dikelilingi oleh kerumunan. Tubuhnya ditutupi dengan luka besar yang mengejutkan. Saat ini, ia berdiri di udara, melihat sekeliling pada manusia yang tergantung di sekitar tubuhnya. Dan sepasang mata raksasanya berangsur-angsur menjadi tenang. Kemudian, rasa takut secara bertahap muncul di matanya. Dia tidak bodoh. Dia tahu jika terus seperti ini, maka dia akan mati. Pada saat ini, kera emas mendengar suara Tan Yun. "Halo, kera senior emas, junior Jing Yun. Aku memiliki dendam terhadap musuh yang mengepungmu sekarang. Mari kita buat kesepakatan. Aku akan membantumu, senior. Habisi mereka bersama. Bagaimana?" Oke guys, sampai sini dulu ya. Dan ya, Mimin udah lumayan enak, meskipun sebenarnya hari ini tuh harus istirahat dulu, cuma karena Mimin kasihan apa ya, kalian udah lama banget nggak dengerin lanjutannya kan. Ya udahlah ya, Mimin buatin meskipun masih lagi proses penyembuhan ya teman-teman. Jadi Mimin tuh demam udah berapa hari, 13 hari teman-teman, dan baru mulai enakan ya. Ya ini lama banget, dan Mimin baru pertama kali ini demam bisa selama ini, dan kaget juga sebenarnya. Biasanya tuh bahkan dulu ketika kena nyamuk cikumunya itu Mimin cuma 6 jam itu udah sembuh teman-teman. Jadi kayak 1-2 jam pertama tuh ngesot kan jalannya, habis minum obat sekali dah langsung sembuh, langsung bisa ujung gitu ya waktu lebaran tahun kapan itu. Dan sekarang malah tepar teman-teman, beda ya. Ya udahlah gitu aja. Makasih doanya yang kemarin-kemarin, supportnya yang dari Saweria maupun yang dari komentar, semuanya makasih banyak ya. Dan oke lah ini ya videonya.